Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Harimurti dari Lembaga Bantuan Hukum Dharma Yuda. Pada sore hari ini kami menemui bersama-sama teman-teman, dan ini ada ibu kami, kemudian ada putranya yang saat ini akan menyampaikan beberapa persoalan terkait dengan adanya dugaan mafia tanah yang sangat-sangat meresahkan dan sangat merugikan khususnya bagi keluarga beliau ini. Beliau ini sudah lanjut usia dan ditinggal oleh suaminya meninggal. Saat ini mengalami problem adanya persoalan masalah hukum. Mungkin saat ini akan menyampaikan sesuatu harapan yang mungkin akan disampaikan langsung oleh Ibu Sumirah. Silakan Bu, menyampaikan sesuatu, monggo. Sampaikan apa yang menjadi keluhan Ibu, silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Lumantar kali Pak Prabowo, lo nami kula Sumirah. Kula dari laporan kehilangan sawah. Terus bunti Pak Prabowo, kula nyuwun bantuan kali Pak Prabowo supados wangsul lemah kula, supados nek wangsul lemah kula terus ke anak-anak kula Pak Prabowo. Konten terus bunti Pak, kula niku masang mboten duwe, wong bodho mboten ngerti hitungan, malah dapusi tiyang mboten kantenan tiyangin. Terus bunti kula nyuwun bantuan kalih Pak Prabowo. Jadi Ibu Sumirah punya anak namanya Bu SP. Nanti akan menjelaskan terkait persoalannya adanya laporan di Polda DIY yang saat ini beliau ditetapkan sebagai tersangka. Silahkan Bu, sampaikan apa yang menjadi keluhan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami memperkenalkan diri. Saya adalah anak almarhum dari Bapak Budi Harjo, tinggal di Kampung Ngawen, Ringinsari, Maguharjo, Depok, Sleman. Yang saat ini orang tua kami sedang dizalimi oleh seseorang yang berinisial YK. Orang itu dulu menjanjikan kepada orang tua kami bahwasanya tanah orang tua kami akan ditukar guling sama tetangga kami, sama tanah tetangga kami. Untuk mempercepat proses tukar guling, karena tanah orang tua kami masih letter C, maka harus diproses konversi dulu. Dan kami sekeluarga mempercayakan kepada seseorang yang bernama YK tadi. Namun di tengah jalan sertifikat sudah jadi, tidak diberitahukan kepada kami keluarga almarhum Bapak Budi Harjo. Bahkan sertifikat orang tua kami dijual kepada seseorang yang kami tidak kenal sama sekali. Dan dibilangnya orang tua kami sudah menerima uang sebanyak 2.300.000.000. Orang tua kami tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, orang kampung. Dibilangnya orang tua kami sudah menerima uang sebanyak itu. Kami selaku anak tidak terima bahwa orang tua kami sudah didolimi menjual tanah seperti itu. Orang tua kami dari dulu tidak akan menjual tanahnya, akan dikasihkan ke anak-anaknya. Namun difitnah, didolimi seperti itu. Untuk itu kami mengurus sertifikat pengganti. Namun demikian saya dilaporkan oleh seseorang yang mengaku telah membeli tanah orang tua kami itu. Saya dilaporkan di Polda. Bahkan saat ini status saya tersangka. Saya hanya memperjuangkan hak milik kami, hak milik orang tua kami. Namun demikian kami dilaporkan di Polda dengan tuduhan sumpah palsu dan sudah berstatus seperti itu.
Untuk itu kami memohon kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan Bapak Kapolda untuk memberikan bantuan hukum kepada kami, perlindungan hukum kepada kami, orang yang awam tentang hukum, dan kami tidak pernah melakukan sumpah palsu. Kami hanya memperjuangkan hak milik orang tua kami yang didolimi oleh seseorang. Mohon perlindungan hukum kepada kami sekeluarga, agar tanah orang tua kami bisa kembali kepada keluarga kami dan menjadi hak milik kami yang sah. Atas bantuannya kami haturkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Ibu kami ini, Bu Sumirah dan Ibu SP yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan terkait dengan laporan polisi pasal 242 KUHP, sumpah atau keterangan palsu, dan pasal 263 atau pemalsuan dokumen. Jadi kesimpulannya bahwa klien kami ini tidak tahu betul di mana sertifikat itu sebenarnya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa almarhum bapaknya yang bernama Bapak Budiarjo itu adalah orang yang buta huruf, dan Ibu Sumirah ini juga sama, orang yang buta huruf. Orang yang buta huruf notabene diiming-imingi atau diduga dijanjikan. Waktu itu mau dibeli tanahnya tapi tidak setuju. Kalau tukar guling mau, makanya seolah-olah akan dijanjikan tukar guling. Nah, dalam proses tukar guling tersebut ternyata tidak jadi karena yang punya tanah itu tidak setuju yang mau ditukar gulingkan. Nah, karena Bapak Budiarjo itu sudah didatangi beberapa orang, disodori sebuah namanya tulisan yang tidak tahu isinya, ternyata selain untuk mengurus sertifikat juga disodori oleh orang tersebut atau oknum tersebut yang dibantu diduga terkait adanya proses PPJB. Proses PPJB adalah perjanjian jual beli yang dinotarilkan. Karena tidak didampingi oleh anak-anaknya, maka tidak bisa membaca dan menulis. Memang betul mereka mendalilkan waktu itu ada mantunya yang datang dari almarhum Pak Budiarjo, tapi datangnya itu sebenarnya juga tidak tahu isinya, cuman suruh menegaskan saja Pak, cap jempol di meja begitu saja, tapi tidak membaca isi dan redaksinya karena tidak dibacakan oleh notaris yang membuat tersebut. Itu prinsipnya, sehingga ada proses namanya gugat ginugat di Pengadilan Negeri Sleman awalnya, sampai sekarang kasasi. Memang klien kami dikalahkan, tetapi ini ada kedua hal yang berbeda antara pidana dan perdata. Nah, yang disampaikan Ibu tadi terkait dengan pidananya yang dilaporkan atas dugaan yang namanya sumpah palsu 242 KUHP dan pasal 263 yaitu tentang masalah pemalsuan dokumen. Kami meyakini penyidik Polda DI yang sekarang kami sangat mengapresiasi dan sangat mendukung, karena penyidik yang sekarang ini saya yakin sudah memahami pola kerjanya, kemudian urut-urutannya, kemudian dalam proses-proses tadi dibuka kembali. Kami hanya meminta satu hal, mari kita cari kebenaran material itu, supaya nanti diketemukan. Satu pertanyaan yang besar dari keluarga ini, kalau memang betul terjadinya jual beli, yang notabene di akte PPJB itu dicantumkan uang sebesar 2, sekian miliar, besar sekali. Pertanyaannya cuma satu, di mana uang itu diserahkan, kwitansinya mana, dan kalau ditransfer di rekening siapa, itu saja yang mendasar. Sekali lagi, pada waktu perjanjian jual beli tadi, orang tua kami ini Bu Sumirah yang sekarang masih hidup dan suaminya yang sudah meninggal, tidak mengetahui apa yang ditandatanganinya dan tidak mengerti isinya apa, sehingga hanya cap jempol begitu saja. Maaf, tidak tanda tangan tapi cap jempol, hanya cap jempol. Nah,
Kalau toh pun dibantu waktu itu ada menantunya, itu pun hanya mengarahkan, tidak tahu isi redaksinya. Ternyata yang dicap jempol itu adalah yang namanya perjanjian jual beli. Jadi menurut kami adalah, itu bahasa hukumnya adalah misbruik on rahmat atau penyalahgunaan keadaan. Orang yang tidak bisa membaca, orang yang tidak bisa menulis, atau orang buta huruf, diminta untuk melakukan perjanjian jual beli yang notabene tidak disaksikan oleh anak-anaknya, tidak dibacakan oleh PPA notaris, sehingga tidak tahu isinya apa. Harusnya pada waktu perjanjian jual beli itu semestinya didampingi oleh anak-anaknya, sehingga misbruik on rahmat tadi atau penyalahgunaan keadaan tidak terjadi. Kalau ataupun hari ini klien kami sekarang ini mendapatkan 2 kali musibah, yang mana sudah hilang tanahnya dan ini jadikan tersangka, dan kemudian saat ini proses keperdataannya juga dinyatakan tidak diterima, dikabulkan, justru malah dinyatakan sah jual belinya. Lalu di mana mereka ini akan mencari keadilan? Kami masih mau mengupayakan karena masih ada upaya namanya peninjauan kembali. Tapi intinya dalam proses pidana kami sangat mengharapkan penyidik berhati-hati, dan kami yakin dengan penuh dengan integritas moral akan dapat menelusuri. Ini penting karena apa? Dugaan yang kami sering sampaikan berkali-kali tentang praktik adanya mafia tanah itu sungguh nyata. Kenapa kami mengatakan begitu? Satu hal yang kami mau sampaikan, kami kalau memang keluarga ini menerima uang 1 sen pun siap untuk mempertanggungjawabkan. Tetapi kalau tidak ada uang 1 sen pun, mana keadilan ini? Di mana jual belinya? Apakah ada? Kalau memang menerima, kapan? Siapa yang menerima? Kwitansinya mana? Dan kalau ditransfer ke rekening siapa? Sehingga sore hari ini sangat perlu kami sampaikan untuk didengarkan suara-suara dari rakyat yang menderita, yang terdolimi seperti ini. Suara kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda DIY, inilah masyarakat yang sangat-sangat menderita. Hidupnya menderita seperti ini. Terkatung-katung nasibnya. Kami mengharapkan penegakan hukum ini harus berjalan sesuai apa adanya. Dan kami menghormati penyidik yang saat ini menangani. Dengan penuh kerendahan hati kami yakin akan sampai menemukan kebenaran material. Kami yakin bersama teman-teman dari Bantuan Hukum Dharma Yuda akan berhasil, akan dapat kalau memang semua data dan fakta diketemukan melalui proses-proses demi proses, akan dapat menjawab pertanyaan apakah layak seorang ibu rumah tangga ini ditetapkan tersangka dan ditahan. Kami meyakini Polda akan profesional, dan kami yakin nantinya kalau proses diketemukan ada bukti yang baru, kami akan mengajukan namanya peninjauan kembali. Akhir kata, terima kasih. Kami Kresna Harimurti mewakili teman-teman dari Bantuan Dharma Yuda, dan ini ada Bu Sumirah, istri dari almarhum Bapak Budiarjo, dan ada Bu SP yang sangat ini mengadukan nasibnya. Semoga didengarkan oleh penegak hukum yang mempunyai kewenangan atas hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.